Halo semuanya, kita ketemu lagi di Trainers Channel. Oke teman-teman, balik lagi sama gua di konten free mockup ya. Nah, seperti biasa kalau di konten-konten free mockup, gua bakal sharing berbagai macam mockup gratis, baik dalam format PSD maupun CorelDRAW ya. Nah, nanti kalian bisa unduh filenya melalui link yang ada di deskripsi. Nah, tapi nanti kalian harus cari passwordnya dulu buat membuka file RAR yang kalian download. Nah, passwordnya ada di mana? Passwordnya ada di pojok kanan atas layar kalian dimulai dari sekarang. Nah, kalian lihat itu di pojok kanan atas ada satu karakter. Nanti muncul satu demi satu. Nah, kalian kumpulin dari awal tadi sampai akhir video buat ngebuka file RAR-nya. Nah, nanti kalau misalkan di ekstrak dia error ataupun korup, artinya passwordnya masih salah. Jadi kalian silahkan cari lagi ya. Oke, kita langsung saja ke tampilan mockup hari ini. Nah, ini adalah mockup yang bakal gua share pada video kali ini, yaitu mockup boxy ya. Bisa jadi t-shirt ataupun jersey ya, tapi sepertinya ini lebih cocok untuk desain jersey ya, karena depannya ada model jaring seperti ini. Nah, seperti biasa kalau di konten-konten free mockup gue bakal jelasin gimana cara gunainnya, terus apa aja yang ada di dalam mockup ini, terus ya intinya semua hal yang berkaitan dengan mockup ini yang perlu kalian ketahui biar bisa menggunakan mockup ini secara maksimal ya. Oke, kita langsung saja mulai dari bagian yang pertama. Di sini ada layer 2 yang mana ini hanya untuk logo saja ya. Logo ini kalian lihat bisa kalian nonaktifkan ataupun hapus kalau misalkan sudah di download nanti ya. Oke, selanjutnya yang penting di sini ada folder master ya. Nah, folder master ini isinya ada 4 layer ya, yang mana fungsinya masing-masing seperti yang kalian lihat di sini. Ada color burn, ada highlight, ada multiply dan overlay ya. Nah, ini belum gua namain karena nggak penting-penting amat, jadi kalian tidak perlu otak-atik kalau misalkan kurang paham, karena ini sudah disesuaikan biar hasilnya maksimal. Tapi kalau pengen coba-coba silahkan ubah-ubah saja. Tapi pastiin kalian bisa ngembaliin kalau misalkan salah ya. Oke, nanti ini bakal gua lock seperti ini, yang artinya kalian nggak perlu otak-atik lagi, nggak masalah gitu. Oke, yang selanjutnya di bawahnya di sini ada E1 E2, ini singkatan saja, efek 1 efek 2 ya. Jadi di sini efek ini fungsinya untuk mempertebal shading, yang fungsinya hanya untuk folder desain ya. Jadi dia tidak akan melebar kemana-mana di luar folder desain ini. Nah, kita bahas untuk folder desainnya. Kalau untuk folder desainnya di sini, ini adalah tempat dimana kalian nantinya bakal masukin desain-desain kalian ya. Nah, di sini kan sudah ada contohnya. Nah, contoh penempatan ini hanya sampel saja. Misalkan nanti kalian pengen taruhnya di sini ya, di potongan ini ataupun di potongan sini, sesuai jenis-jenisnya ya, ataupun ya sesuai konsep kalian lah pada intinya. Nah, ini kan contohnya di tangan, di badan, dan di sini ada di dada kanan kiri ataupun bahu ya. Kadang di sini juga ditambahkan misalkan list ya di sini, ataupun garis-garis, ataupun juga terkadang di sini dia motong depan belakangnya. Ya, dimanapun itu nanti terserah kalian mau taruh di mana. Nah, itu gampang saja, tinggal kalian masukkan ke folder ini ya. Nah, caranya gimana cara masukin ke folder ini ya? Tinggal kalian drag and drop saja. Nah, jangan lupa nanti kalian bisa tambahkan new layer biar dia tidak kemana-mana ya. Nah, kita coba ambil desain yang baru di sini. Nah, ini contoh di mockup yang lama, tapi gua contohkan saja cara drag and dropnya ya. Tinggal ya drag and drop sesuai sebutannya ya. Di sini tinggal kalian masukkan saja, tinggal atur-atur posisinya misalkan di sini ya. Udah, kalian tinggal masukkan saja di sini seperti ini. Lalu enter ya, seperti ini, sangat mudah sekali. Nah, dia kan nanti dia auto bentuknya smart object. Kalau misalkan habis itu kalian drag and drop, kalian jangan lupa langsung convert tuh ke smart object. Jadi dia bisa nanti auto placementnya di sini ya. Kalau misalkan tidak di convert lagi, nanti dia tidak bisa diganti gambarnya gitu. Nah, itu kalau misalkan di sini. Nah, kalau misalkan dia motong, sorry, kita lock dulu ini biar nggak kegeser. Misalkan dia motong di sini bang, gimana caranya? Nah, kita contohkan ya. Pokoknya kita coba-coba aja di berbagai macam posisi. Nah, anggap sajalah ada yang orang konsep desain seperti inilah, mungkin ini agak lebih pantas dilihat seperti ini.
Oke, kita contohkan seperti ini. Nah, gimana cara motongnya? Cara motongnya pakai masking ya. Walaupun ini simple tapi kadang masih ada yang belum tahu, jadi gue jelasin saja. Nah, ini untuk bagian sini artinya dia kan badan ya. Kalian cari saja di sini di change color, dia cari yang body ya. Tekan kontrol, tahan kontrolnya, klik bagian maskingnya, dia akan keluar seleksi seperti ini. Nah, setelah itu kalian kesini lagi lalu pilih yang ini masking, dia akan auto terpotong seperti ini. Jangan lupa ini dibuka biar bisa digeser-geser lagi ataupun di resize lagi seperti ini ya. Seperti itu guys caranya kalau misalkan pengen nambah desain ataupun masukin desain dan memposisikannya di berbagai macam posisi. Sangat mudah sekali ya. Oke, kemudian kita lihat ya belakangnya dia tidak ada variasinya seperti ini karena memang dia variasinya untuk bagian depan saja ya. Kalau misalkan belakangnya dia polosan saja seperti ini ataupun satu body ya, tidak terpotong seperti itu. Oke, untuk bagian yang tangan juga sama prinsipnya kayak tadi, tinggal di masking saja. Di sini dicontohkan seperti ini ya. Kalian bisa tambahkan desain kalian, misalkan tambah garis di sini ataupun ditambah logo ataupun desain lainnya, silahkan saja gitu. Nah, ini untuk contoh yang bagian depan hanya contoh-contoh saja seperti ini. Nanti kalian tinggal taruh desain terbaik kalian di sini ya. Oke, itu untuk bagian desain. Caranya gua rasa sudah cukup jelas ya. Cara masukin dan sebagainya sudah cukup detail gue jelasin. Oke, yang selanjutnya kita ke bawahnya ya. Di sini ada change color ataupun folder untuk ganti warna. Nah, di sini udah ada beberapa part ya. Di sini ada rib ataupun untuk bagian lehernya. Kalau misalkan kalian cuman gunain satu warna aja ataupun tidak ada kombinasi warna lain, ya sudah kalian tinggal matikan saja. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Kalau misalkan terlalu gelap ya kadang ya, kita lihatnya di sini terlalu gelap, jadi kalian bisa tambahkan saja seperti ini. Jadi dia biar tidak terlalu gelap dan dia terlihat dimensinya lebih jelas seperti ini. Oke, nah setelah itu di bawahnya lagi di sini ada variasinya. Nah, misalkan nih kalian cuman pengen satu warna aja seperti ini, ya udah tinggal di nonaktifkan saja. Jadi yang aktif di sini hanya untuk bagian leher dan untuk bagian dalam leher dan bodinya ya. Tinggal kalian geser-geser aja nih. Sangat mudah sekali ya. Kita coba jauhkan biar ada perspektif yang lebih bagus. Seperti ini guys, sangat mudah sekali ganti-ganti warnanya. Kalian bisa uji coba desain kalian cocoknya di warna apa. Nah, nanti kalian bisa coba-coba dulu bikin PO ataupun bikin, kalau misalkan pengen pre-order, kalian bikin desainnya dulu, kalian ajukan ke yang mau pesen cocoknya di warna apa. Nah, itulah fungsinya dari berbagai macam mockup ini ya. Seperti itu guys, tinggal pick saja warna yang pengen kalian gunakan. Nah, kita contohkan saja di warna yang semula ya. Seperti ini guys, sangat mudah sekali. Kemudian kita tutup dan pada bagian yang terakhir di sini kita ada background ya, ataupun ada drop shadow dan background color ya, flat color ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen ekspor sebagai file PNG ataupun PNG, ya kalian tinggal nonaktifkan saja di sini bagian sininya ya. Kalian nonaktifkan, ininya bisa kalian aktifkan, bisa enggak. Nah, untuk bagian drop shadownya bisa kalian otak-atik lagi kalau misalkan dirasa ini terlalu jauh, sudutnya kurang pas, ataupun blurnya kurang, ataupun terlalu ngeblur, ya kalian silahkan atur-atur saja pada bagian drop shadow ya. Seperti itu guys, sangat mudah sekali cara gunain mockup di channel ini ya. Oke, nah itu untuk bagian yang terakhir sudah semuanya. Gua rasa seperti itu saja, karena memang kalau di konten free mockup ya cuman penjelasan yang berulang. Kenapa harus dijelasin ulang-ulang gitu? Kenapa nggak taruh saja tinggal download? Ya karena yang nonton nggak selalu sudah paham ataupun nggak selalu yang sudah nonton video-video gue yang sebelumnya. Jadi biar nggak bingung ya, gue jelasin saja setiap videonya, walaupun penjelasannya nggak jauh-jauh beda ya. Tapi kadang mockupnya beda juga perlu dijelasin secara lebih spesifik seperti itu guys. Nah, buat kalian yang nungguin mockup tapi belum dibikin-bikin, ya mungkin karena bahannya belum ada yang bagus atau mungkin waktunya belum pas ya. Tapi kalian bisa order custom mockup ataupun custom design, desain varsity, desain streetwear, jersey, poster ataupun desain lainnya. Kalian bisa tanya-tanya langsung
ke nomor yang ada di deskripsi ya. Nanti kalian bisa tanya lewat situ. Kalau misalkan harganya cocok, kita diskusikan konsepnya seperti apa, nanti bisa kita kerjakan. Kalaupun enggak ya nggak masalah. Tanya-tanya kan gratis guys, jadi nggak perlu ragu-ragu buat bertanya ya, seperti itu. Kalau kalian misalkan ada pengen request konten apa, misalkan banyakin konten ini dong selain konten mockup ya, kalian bisa komen-komen saja, ataupun pengen request mockup apa juga kalian boleh komen-komen di bawah ya nanti ya. Jangan lupa, mungkin ini passwordnya masih berjalan, jadi kalian silakan sambil pantau sampai akhir video ini. Misalkan nanti salah ya berarti passwordnya ada yang terlewat, seperti itu guys. Terima kasih yang udah nonton sampai beres. Kita bisa ketemu lagi di konten-konten gue yang berikutnya guys. See you, bye bye.